Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membuat video eh, desain es krim 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender versi 4.2.21. Nah, sebelumnya saya sudah menyimpan gambar referensi es krim. Nah, caranya yaitu arahkan kursor kalian ke pojok kiri atas sampai ada tanda plus kayak gini, terus tarik, klik tipe editor, penyunting gambar, buka, lalu masukkan gambarnya. Nah, ini adalah desain es krim yang akan saya jadikan referensi. Di sini saya menggunakan beberapa shortcut, yaitu shortcut N untuk menampilkan tampilan seperti ini. Lalu menggunakan shortcut G untuk memindahkan elemennya. Shortcut G untuk memindahkan elemennya. Nah, kemudian saya menggunakan shortcut S untuk memperbesar dan memperkecil gambarnya. Nah, kalau untuk menampilkan tampak depan, samping, belakang, atas, saya menggunakan tombol di bawah ESC di dekatnya angka 1. Nah, seperti ini. Ada front, top, belakang, kanan, seleksi. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja. Lihat video ini ya, teman-teman. Klik N untuk menampilkan tampilan panelnya. Nah, di sini saya di bagian X, Y, ukurannya adalah di bagian X 0.7, enter, di bagian Y 0.3, enter, di bagian Z 0.8, enter. Nah, seperti ini. Lalu, klik shortcut N lagi, kemudian klik shortcut yang ada di sebelah keyboard angka 1 di bawah ESC, pilih yang front. Nah, seperti ini. Nah, kemudian klik Shift A untuk menambahkan objek baru, yaitu di jala, lalu klik cube. Nah, lalu bisa kalian pencet shortcut S untuk memperkecil ukurannya. Lalu klik, nah di bagian sini ada tulisan resize, ukurannya yaitu saya buat 0.2, 0.2 enter. Nah, lalu untuk memindahkan kubusnya, klik shortcut G, lalu langsung klik shortcut Z agar rotasinya tidak berubah, agar sejajar. Lalu taruh seperti ini, klik. Nah, jika sudah, arahkan gambar di bawah sticknya, seperti ini. Kemudian klik N lagi untuk menampilkan properties editor. Nah, di bagian stick yang skala Y ini diganti menjadi 0.05. Enter. Nah, akan kecil seperti ini. Jadi ini es krim, ini sticknya. Sudah, klik N lagi agar tampilannya hilang. Nah, lalu klik objeknya, klik shortcut samping angka 1 itu, klik front, agar tampilannya seperti ini. Lalu, nah ini namanya adalah outliner. Isinya adalah daftar objek yang ada di kanvas ini. Dan ini bisa ditampilin, bisa juga disembunyikan. Seperti itu. Lalu, kita ganti namanya biar tidak bingung. Di bagian cube ini diganti menjadi es krim. Enter, di bagian kubus dirubah menjadi stick. Enter. Nah, jika sudah lanjut edit, nah sebelum kita melanjutkan mengedit, klik Enter terlebih dahulu. Nah ini kan belum permanen. Nah agar permanen, klik tampilan Enter terlebih dahulu, lalu dipermanenin dulu. Caranya, jika skala permanen itu bernilai ininya 1. Nah caranya, pilih yang ini objek yang es krim, lalu pencet Ctrl A, dipencet skala. Nah seperti ini. Kalau ini udah 1, artinya udah permanen. Terus dipencet ini juga, di Ctrl A juga, di skala. Nah, ini juga 1. Nah, ini artinya udah permanen ya, teman-teman. Nah, jika sudah, ini kan namanya object mode atau mode benda. Nah, kita rubah ke edit mode. Yaitu caranya klik tab, set. Klik tab. Nah, kalau ada orange seperti ini, artinya udah berubah modenya ya. Lalu, ini namanya
ada permukaan. Kalau permukaan itu shortcut 3, kalau pilih garis tepinya ini namanya shortcut 2, dan kalau titik sudut itu ada shortcut 1. Shortcut 1 untuk titik sudut, shortcut 2 untuk garis tepi, dan shortcut 3 untuk permukaan. Seperti itu ya teman-teman. Sudut-sudutnya, sisi-sisinya masih kotak. Untuk agar ininya melengkung, itu kita lihat di sini. Ini ada beberapa model. Kita pilih yang ini, yang bevel. Nah, untuk bevel sendiri itu shortcutnya adalah Ctrl B. Nah, caranya, kalau mau melengkungkan yang ini kan namanya garis tepi. Kita klik dulu angka 2, lalu pilih klik, lalu pencet Shift, dan klik lagi. Nah, jika udah keklik sisi ini dan sisi ini, lalu klik Ctrl B untuk melengkungkan garisnya. Set. Nah, kalau udah seperti ini, kita ubah ukurannya yang lebar ini menjadi 0,4. 0,4. Enter. Di bagian segmennya itu 12 agar lebih halus. Nah, kemudian ini kan udah di bagian bawahnya lagi juga diklik 2, lalu klik, lalu pencet Shift, klik, lalu Ctrl B. Nah, terus diedit lengkungnya. Lalu di bagian lebar diganti 0,2 dan di bagian segmen diganti 4. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke bevel yang stick. Caranya pencet angka 2, pencet angka 2. Berubah menjadi mode sunting, mode atau edit mode, lalu pencet angka 2, diklik bagian ini sama shift ini, Ctrl B agar melengkung. Lalu dirubah ukurannya menjadi lebarnya 0,18 dan segmennya adalah 6. Kemudian oke, dirubah menjadi mode benda lagi, objek mode lagi. Nah, jika sudah seperti ini, dirubah menjadi tampak depan, yaitu dengan cara mengeklik tombol yang ada di samping angka 1 dan di bawah ESC, pilih front. Nah, kemudian ini kan es krimnya utuh, belum tergigit kayak gini. Nah, agar ada gigitannya kayak gini tuh kita harus menambahkan objek. Caranya, dipencet Shift A, kemudian jala, pencet yang tambahkan gambar ini, yang silinder. Nah, kemudian untuk bagian verti size-nya ini diisi 24. Kalau udah 24, lalu supaya silindernya menghadap ke depan, klik bagian ini, lalu klik rotasi atau shortcut R. Set. Nah, jangan dipindah dulu, diklik lagi X agar tidak berpindah-pindah. Nah, seperti ini. Nah, ini dipasin, diklik. Nah, ini sudutnya diganti menjadi 90 derajat, enter. Lalu, setelah itu diklik scale untuk ukurannya agak kecil. Scale. Nah, ini dikecilkan segini. Nah, di bagian skala X, Y, saya rubah ukurannya menjadi, ini di blok aja, dirubah menjadi 0,3. Enter. Nah, seperti ini. Lalu, pindahkan dengan cara klik shortcut G, dipindahkan ke atas ini. Agar gampang melihat potongannya, caranya pilih ALTZ. Nah, terus ini kan udah transparan ya. Copy silindernya menjadi 3. Shift D. Nah, seperti inilah kira-kira. Lalu kelompokin. Nah, setelah itu tekan M, shortcut M untuk menambahkan namanya. Ini diberi nama byte. Lalu create. Nah, setelah di create, ini kan udah masuknya ke folder byte lah, ibaratnya seperti itu. Lalu klik ini, diklik G lagi, dipasin. Nah, kira-kira segini lah ya. Segini. Terus di ALTZ-nya biar ini seperti ini.
Nah, setelah seperti ini, ubah modifier menjadi permanen. Nah, biar kelihatan potongan bitnya, caranya yaitu klik tanda panah bawah di modifier, terus disetujui. Nah, kalau gitu, saat udah pindah ke edit mode itu nanti bentuk barunya udah jadi permanen. Seperti itu. Seperti edit mode. Nah, ini udah menjadi permanen. Nah, ini kan menjadi dua bagian, di bagian dalam sama bagian luarnya. Nah, caranya itu bikin celah di bagian bitnya. Pertama, butuh tambahan garis terlebih dahulu. Arahin kursor ke area gigitan. Lalu klik Ctrl R. Terus di scroll up 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu klik. Nah, seperti ini. Lalu klik ESC. Kemudian diganti menjadi edit mode. Nah, terus hilangin garis-garis yang terlalu dekat ini biar bagus. Caranya, pilih garis satu. Nah, Shift ALT klik. Nah, seperti itu. Terus habis itu buat ngilangin garis tepinya itu tekan X. Lalu klik Dissolve XD ini. Nah, seperti inilah pokoknya. Lalu setelah itu buat nambahin permukaan baru, aktifin tools insert. Nah, caranya itu tekan I, kemudian geser kursor untuk ngatur ini dikecilin dikit. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian kalau udah kepilih semua, aktifin extrude. Nah, caranya itu tekan X, shortcut X, lalu masukin dikit ke dalam. Ini lah ya, Pak. Lagi. Lalu klik bevel agar garis X krimnya itu tidak lancip. Nah, caranya pilih dulu semua garis tepi di setiap sudut pakai multiple loop selection. Nah, caranya itu tekan 2 terlebih dahulu buat milih garis tepinya. Kanan untuk pilih shape smooth, klik kanan lagi shape auto smooth. Lalu klik object stick, klik 3, lalu di bagian permukaan depan dan permukaan belakang, Ctrl P, lebih melengkung dikit. Nah, nanti ini lebarnya adalah 0,9. Oke. Lalu front. Nah, tampaknya akan seperti ini. Kalau kurang halus, klik modifier, add.